anak-anak, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Materi pada pagi hari ini adalah menentukan nilai optimum dari sistem kebersamaan linear dua variabel. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran matematika, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berkatilah kami dan bimbinglah kami dalam menjalani pelajaran matematika ini, Tuhan. Rahmatilah kami juga agar kami dapat memahami apa yang akan diajarkan oleh Pak Yoyo pada kami nanti. Terima kasih atas semua bimbingan dan berkat-Mu, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di dalam kegiatan belajar hari ini, apakah baik anak-anak? Nah, untuk mengetahui kabar dari anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Maka silakan anak-anak tuliskan kabar anak-anak ya di dalam link yang sudah Pak Yoyo kirimkan tadi. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak, di sini cuma lapor aja, Pak. Nah, tetapi baik ya. Setelah Pak lihat daftar partisipan ya, semuanya hadir ya, menunjukkan apresiasi kepada kegiatan belajar pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu saya sudah memberikan informasi ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak ya. Ini apakah anak-anak juga sudah menonton video? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, bagaimana kira-kira tanggapan dari anak-anak? Sebenarnya udah beberapa materi yang sudah ditonton sebenarnya sudah mulai paham, cuman beberapa saya masih butuh penjelasan dari Pak Yoyo sendiri gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Andrew. Itu Iya, Pak. coba Pak Yoyo dengan menayangkan video yang sudah Pak Yoyo siapkan ya. Video yang saya tampilkan tadi menawarkan ya kepada anak-anak siapa yang ingin presentasi? Pak, saya. Oh, kelompoknya Andrew ya. Ya baik, silahkan Andrew. Selamat pagi Pak Yoyo, dan juga Pak Yusuf dan juga Pak Edi serta teman-teman sekalian. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari saya sendiri, Andrew Alexander, nomor absen 1. Lalu ada Nikita Tiara, nomor absen 21. Lalu juga ada Irene Andriani, nomor absen 13.
Dan juga yang terakhir ada Jessica Wiener, nomor absen 15. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan maka nilai maksimum dari fx sama dengan 4x tambah 3y. Nah, sebelum kita mulai membahas permasalahan utama ini, kita akan mengingat kembali langkah-langkah program linear dan beberapa cara sistem persamaan linear dua variabel ini akan dijelaskan oleh Ketua Kiara. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saat ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkahnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada mengubah pertidaksamaan linear dua variabel menjadi persamaan linear dua variabel. Kemudian menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, kita menggambar grafik pada koordinat Cartesius. Lalu dilanjutkan dengan menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Selanjutnya, menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, langkah yang terakhir, kita menentukan nilai optimum daerah penyelesaian dengan caranya itu substitusi titik pojok terhadap fungsi objektif. Kemudian, apa aja sih metode penyelesaian dalam menentukan nilai optimum sistem persamaan linear dua variabel? Nah, metodenya ada dua. Yang pertama itu menggunakan metode substitusi titik pojok ke fungsi objektif. Kemudian yang kedua itu ada metode garis selidik. Nah, pada dasarnya metode garis selidik itu caranya dilakukan dengan menggeser garis selidik secara sejajar dari kiri ke kanan, atas, ataupun bawah. Sampai garisnya ini tuh memotong titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Oke, terima kasih Kiara. Kita akan masuk ke aktivitas siswa. Akan dijelaskan oleh Iren Andriani. Silakan Iren. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita pertama akan mengubah pertidaksamaannya menjadi persamaan. Kita mulai dari pertidaksamaan yang pertama yaitu 2x plus y lebih kecil sama dengan 8 menjadi 2x plus y sama dengan 8. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. Kita ubah menjadi persamaan yaitu x plus 3y sama dengan 12. Setelah itu kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Dari persamaan 2x plus y sama dengan 8, saya akan mencari titik y terlebih dahulu, maka x-nya kita ubah menjadi 0, sehingga 2 dikali 0 tambah y sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah y sama dengan 8. Maka diperoleh titik 0,8. Selanjutnya untuk mencari titik x, maka y sama dengan 0, sehingga 2x plus 0 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah x sama dengan 4. Maka diperoleh titik 4,0. Selanjutnya dari persamaan x plus 3y sama dengan 12, saya juga akan mencari titik y terlebih dahulu. Maka x sama dengan 0, sehingga 0 ditambah 3y sama dengan 12. Jadi hasilnya y sama dengan 4, maka diperoleh titik 0,4. Selanjutnya, untuk mencari titik x, maka y sama dengan 0, sehingga x plus 3 kali 0 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah x sama dengan 12. Maka diperoleh titik 12,0. Setelah itu kita akan menggambar grafik pada koordinat Cartesius. Nah, yang tertera dalam PowerPoint itu adalah gambar grafiknya. Kemudian, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dengan uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Pertama, kita masukkan ke pertidaksamaan 2x plus y lebih kecil sama dengan 8, maka 2 dikali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 8, sehingga hasilnya adalah 0 lebih kecil sama dengan 8 dinyatakan benar. Uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan x plus 3y lebih kecil sama dengan 12, maka 0 tambah 3 kali 0 lebih kecil sama dengan 12, sehingga hasilnya adalah 0 lebih kecil sama dengan 12 dinyatakan benar. Jadi daerah himpunan penyelesaian ke arah titik 0,0, maka grafiknya seperti dalam PowerPoint tersebut. Kemudian titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian dari daerah penyelesaian adalah titik 0,0, titik 4,0, titik 2,4, 3,2, dan titik 0,4. Nah, langkah terakhir untuk mencari nilai maksimum, kita akan menggunakan cara substitusi. Untuk titik 0,0, maka 2 kali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan hasilnya adalah 0. Untuk titik 4,0, maka 2 dikali 4 ditambah 3 kali 0 sama dengan 8.
titik 2,4 dan 3,2, maka 2 dikali 2,4 ditambah 3 kali 3,2 sama dengan 4,8 ditambah 9,6, maka hasilnya adalah 14,4. Untuk titik 0,4, maka 2 dikali 0 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi setelah kita menggunakan cara substitusi, kita telah menemukan nilai maksimumnya yaitu 14,4. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Iren karena sudah menjelaskan. Oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan utama ini, saya akan serahkan kepada anggota kelompok saya yaitu Jessica Angwina. Silakan Jessica. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan jawaban dari soal permasalahan utama. Yang pertama, menentukan persamaan garis dari gambar. Persamaannya itu ada dua. Yang pertama, 6x tambah 3y sama dengan 18. Persamaan kedua, 4x tambah 6y sama dengan 24. Yang kedua, menentukan titik potong antara dua garis dengan eliminasi diperoleh titik potong 2,2. Yang ketiga, titik pojok daerah himpunan penyelesaian adalah 0,0, 3,0, 0,4, dan 2,2. Yang keempat, menentukan nilai maksimum dengan mensubstitusikan titik pojok ke F dalam kurung X, Y sama dengan 4X tambah 3Y. Untuk titik 0,0, maka 4 dikali 0 tambah 3 dikali 0 sama dengan 0. Untuk titik 3,0, maka 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Untuk titik 0,4, maka 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Untuk titik 2,0, maka 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 14. Jadi nilai maksimumnya itu adalah 14. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Jessica karena sudah mewakili kita semua dalam penyelesaian permasalahan utama tadi. Perwakilan yang akan menjelaskan kesimpulannya ini yaitu Tiana Kira, silakan. Baik, terima kasih Andrew. Langkah-langkah menyelesaikan soal sistem ini, caranya seperti yang saya tadi jelaskan, ada beberapa langkah yang harus kita terapkan. Nah, yang pertama itu kita harus mengubah pertidaksamaan linearnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, gambar grafik pada koordinat kartesius yang sudah tertuju. Nah, setelah itu, menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan uji titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Lalu dilanjutkan dengan menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai optimum daerah penyelesaiannya dengan cara substitusiin titik-titik pojok terhadap fungsi objektif yang sudah didapatkan. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kara. Itu saja presentasi dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Andrew dan kawan-kawan ya. Nathan, apakah kamu dapat memahami materi yang kamu pelajari? Karena Nathan tidak ada, karena ada kendala, saya akan mewakilkan Pak. Dapat Pak. Oh baik, terima kasih. Syaril, bisa kamu menyebutkan? Menggambarkan daerah himpunan nasional dari SPT LDV, menentukan titik pojok dan mensubstitusikan titik pojok ke fungsi sasaran Pak. Mungkin ada yang memiliki tanggapan yang lain? Ricardo? Saya mau nanya Pak, maaf, saya boleh minta tolong jelasin lagi nggak Pak untuk yang tadi bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel Pak? Oh ya, baik-baik. Baik, pada layar sudah saya berikan soalnya ya anak-anak ya. Diberikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yaitu 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar dengan 0. Dengan sasaran fx, y sama dengan x tambah y. Berapakah nilai maksimumnya? Langkah pertama kita masukkan pertidaksamaan pertama. Di sini untuk daerah hasilnya saya coba modifikasi sedikit. Menggunakan hasilan ya anak-anak ya. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua ini warnanya pakai bikin lain ya anak-anak ya. Untuk kemiringannya juga nanti tampak potongan. Selanjutnya seperti itu anak-anak ya, sudah tampak ini. Maka dari ini kita bisa melihat ya daerah himpunan penyelesaiannya ya. Yang paling tebal itu yang mana anak-anak?
berarti kan di tengah di sini ya. Nah, untuk memperjelas, maka kita masukkan sama-sama untuk pertidakssamaannya. Nah, gitu anak-anak. Ini sudah tampak cukup jelas ya. Dan ini Pak beri warna lain supaya untuk daerah hasilnya lebih jelas kembali ya. Nah, sehingga ini Pak klik. Nah, ini anak-anak daerah himpunan penyelesaiannya. Dan sekarang kita akan menentukan titik pojok dari keempat ya. Kita temukan keempat titik pojok dari daerah hasilnya. Selanjutnya baru kita tentukan titik potongnya anak-anak ya. Titik. Nah, setelah itu kita langsung aja bisa langsung kita masukkan ya anak-anak ya untuk nilai saat kita mencari nilai maksimumnya. Kalau di titiknya A berarti langsung aja FA ya. Sehingga titik K kita ubah namanya, kita sepakati NFA berarti nilai fungsi objektif di titik A. Selanjutnya FB ini nilai fungsi objektif di titik B. C ini ada nilai fungsi objektif di titik C. Terus FD ya. Nah, ini ada nilai fungsi objektif di titik D dan FD. Nah, sehingga bisa kita tentukan anak-anak nilai maksimumnya yaitu 4,8. Nilai maksimum adalah 4,8. Itu anak-anak ya, bisa kita dapatkan. Baik, dari apa yang saya jelaskan sini, ada yang ingin bertanya anak-anak? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Ya, cukup ya. Untuk Ricardo sudah paham ya Ricardo ya? Sudah, Pak. Ya baik, terima kasih. Terus saat ini apakah ada yang mau memberi kesimpulan ya? Dari yang tadi dijelaskan, langkah-langkah yang bisa saya simpulkan itu, langkah yang pertama, menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV, lalu langkah yang kedua, menentukan titik pojok, dan yang terakhir langkah ketiga, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi sasaran. Maka Pak Yoyo ingin memberikan soal pelatihan kepada anak-anak. Nah, ini adalah soal ketiga yang berupa soal cerita. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah menyertai kami selama pembelajaran matematika ini. Semoga apa yang diajarkan Pak Yoyo dapat masuk ke otak kami. Sekarang kami ingin melanjutkan pembelajaran lainnya. Berkatilah kami agar selalu bisa memahami apa yang Guru ajarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra